Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ja'ala ramadana syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Wa ba'du qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ketua dan seluruh kepengurusan masjid beserta panitia kegiatan Ramadan yang sama-sama kita muliakan, Bapak RW kita, Bapak-bapak RT, para alim ulama, orang-orang tua kami yang kami muliakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah subuh yang saya muliakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, subuh ini tergolong kita salah seorang yang dimuliakan oleh Allah. Karena perlu kita ingat, subuh ini waktu yang diutamakan oleh Allah. Dan siapapun yang mengerjakan ibadah di subuh ini jauh lebih baik ibadahnya dibanding solat-solat yang lain. Malah ditentukan oleh Rasulullah, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat fajar yang kita lakukan itu sudah lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Maknanya sekaya apapun Joe Biden, tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang kita dapatkan subuh ini. Seandainya ada orang yang sanggup beli dunia semuanya, dia beli dunia ini semuanya, itu belum apa-apa dengan apa yang kita dapatkan dari Allah subuh ini. Karena nilai solat qobliyah subuh saja itu sudah lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Bukan dunianya saja, dan seluruh isinya. Kita tinggal berharap semua ibadah yang kita lakukan ini diterima dan diridhoi di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk subuh ini kita mengaji sesuai dengan disampaikan oleh adinda kami Amir sampai batas syuruk. Kalau sanggup tenggorokan saya. Karena subuh ini kuliah subuhnya tidak sama dengan yang biasa. Biasanya kuliah subuh kita selesai udah ada di samping ini makanan minuman. Ini disiapkan makanan minuman pun tak boleh kita makan pula. Mau tak mau kering tenggorokan tahankanlah. Dan perlu kita ingat ngomong pakai mikrofon ini berbeda dengan tanpa mikrofon. Karena ini ada efek radiasi. Kalau sekali 2 kali kita ngomong pakai mikrofon ini tidak apa-apa. Tapi kalau udah sering, dia akan berpengaruh ke tenggorokan kita. Saya mau tak mau, malam ngomong dengan mikrofon, subuh ngomong dengan mikrofon, zuhur ngomong dengan mikrofon. Wajarlah dipengaruhinya. Jadi makanya nanti kalau tidak sampai batas syuruk, pengajian ini bisa dimaklumi. Yang pasti sampai tak sampai batas syuruk, kita tetap solat isyraq kita usahakan. Karena kata Rasulullah, siapa yang solat subuh berjamaah di masjid dan dia berdiam setelahnya, kemudian dia solat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti haji sempurna, kata Rasulullah. Jadi tak bisa kita haji sekarang ini, minimal dapat pahalanya jadilah. Kalau haji udah pasti, pekan baru masa tunggu kita sekarang 36 tahun sampai 40 tahun. Macam mana mau berangkat? Nah, susahlah mau berangkat itu. Jadi satu-satunya bagi kita yang sudah lanjut usia ini tak bisa haji, minimal pahala hajilah. Jadi itu. Tak bisa setiap subuh, minimal di Ramadan inilah kita pacu habis-habisan. Kalau sudah habis Ramadan belum tentu kita sholat isyraq lagi. Tapi di subuh ini kan karena tidak ada aktivitas. Apalagi kita yang kelas-kelas habis limit ini. Kita ini udah masuk kelas limit, habis limit namanya itu Pak Haji. Karena kalau sudah 50 ke atas itu, udah dekat-dekatnya itu, udah dintip-intip Israelnya kita itu. Makanya dipersiapkanlah. Kalau sudah datang Israel jangan sempat kita menyesal, itulah harapannya. Para jemaah yang saya muliakan, untuk subuh ini kita berbicara masalah sirah nabawi, kisah-kisah para nabi. Untuk subuh ini kita bicarakan kisah Adam.
kisah Adam itu sangat banyak dinukilkan dalam Al-Quran, mulai dari surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah Al-A'raf. Kenapa banyak dibicarakan persoalan Adam? Karena Adam itu manusia pertama, acuan bagi kita seluruh dunia bagaimana sebenarnya manusia itu. Itulah makanya dibicarakan kisah Adam itu, mulai proses penciptaan sampai masa beliau menjadi utusan di dunia ini. Kalau kita bicara masalah penciptaan, tentunya sudah kita lihat dalam Al-Quran pengakuan Allah mintin, dia diciptakan dari tanah. Berbeda dengan kita, wasulbi wattaraib. Kita ini dari tulang sulbi dan tulang rusuk. Tapi kalau Adam diciptakan langsung dari proses tanahnya. Diproses dari tanah hitam. Seketika Allah mengumumkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ini akan menciptakan seorang khalifah di bumi. Dikala itu malaikat-malaikat ada sedikit protes. Sampai wayasfikud dima, kata mereka, nanti manusia itu bertumpah darah itu, berkelahinya itu, kata malaikat itu. Cuma program Allah takkan mungkin dimentahkan oleh malaikat, sehingga Allah tunjukkanlah keunggulan-keunggulan manusia itu. Sampai-sampai pada saat ilmunya diukur, ternyata lebih tinggi ilmunya manusia dari ilmu malaikat. Malaikat itu kan tidak ada kuliahnya, tidak ada S1, S2, S3-nya. Kenapa demikian? Karena ilmu dia itu hanya untuk dia, tidak perlu diterbangkan kemana-mana itu ilmu. Bagaimana Harut dan Marut? Kalau menurut sejarah Al-Quran, Harut Marut itu menebarkan ilmu sihir pada periode Nabi Sulaiman. Itu Harut Marut itu bukan bagian dari malaikat, tapi bagian dari keturunan Azazil, syaitan, iblis. Jadi makanya jangan kita katakan nanti Harut Marut itu mengajarkan ilmu. Malaikat tidak mengajarkan ilmu. Mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tugas-tugas malaikat itu pasti. Jibril turunkan wahyu, kerjaan dia hanya itu. Itulah kerjaan dia. Berikan wahyu kepada nabi-nabi mulai periode Nabi Adam. Mulai Nabi Adam sudah ada wahyu, sudah. Cuma wahyu di periode Nabi Adam tidaklah sebanyak wahyu Al-Quran ini pula. Kalau sudah sempurna Al-Quran ini Nabi Adam, tidak perlu diutus Nabi Muhammad lagi. Karena tidak sempurnalah Nabi Adam, makanya diutus terakhir Nabi Muhammad. Seketika sudah lengkap Al-Quran ini, distempel oleh Allah lah dengan pernyataan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Sempurna. Makanya sejak turun ayat itu di Arafah, tidak ada lagi ayat yang turun. Sepotong ayat pun tidak ada lagi. Balik Rasulullah dari Arafah sejak turun ayat itu sampai di Madinah sudah masuk bulan Muharram, bulan Safar. Di saat itu sampai Rasulullah di Madinah dia sudah sakit. Teruslah tepatnya 12 Rabiul Awal beliau tinggalkanlah umatnya. Arti kata sempurna Al-Quran ini di periode Muhammad SAW, terakhir ditutup itulah di Arafah. Di periode Nabi Adam entah berapa ayat. Sebagian ulama mengatakan hanya 4 ayat diturunkan kepada Adam aturan itu, yaitu ibadah solat, ibadah kurban, ibadah nikah, dan satu lagi ibadah untuk bersyukur. Tak banyak. Enaklah periode itu, tak enak juga, sedikit pahala. Makanya nanti jangan heran di akhirat pada saat kita dibangkitkan, bisa jadi umat Muhammad jauh lebih banyak pahalanya dari umat-umat sebelumnya. Karena untuk pelaksanaan ibadah mereka sangat simpel. Kalau kita banyak ibadah, tidak bisa ibadah ini, ada ibadah yang lain yang pahalanya sama. Contoh tadi, ibadah solat Isra sama dengan ibadah haji, kata Rasulullah, sempurna.
Bayangkan itu, berarti pelaksanaan haji mulai dari hari tarwiyahnya, hari arafahnya, hari tasyriknya, semuanya sempurna dengan pahala sholat Isra. Bayangkan bagaimana enaknya jadi umat Muhammad ini, tidak payah-payah. Tapi dalam umat yang lain belum tentu bisa seperti itu. Jadi makanya bagi kita umat Muhammad bersyukurlah. Jangan kita iri melihat umat-umat sebelum kita. Saketeknya syariat bagi mereka. Biarkan saketek, rugi mereka. Lebih banyak syariah, lebih untung kita. Tapi pelanggaran banyak Ustaz. Banyak pelanggaran. Cuma ingat, di dalam umat Muhammad ini ibadah bisa melebur dosa. Tidak usah jauh-jauh. Lihat dalam Sahih Bukhari. Mengambil sebiji pasir saja dari masjid, berniat untuk membersihkan masjid, itu sudah bisa mengampunkan dosa sehari semalam. Bayangkan bagaimana mudahnya mengampunkan dosa itu. Apa salahnya datang kita ke masjid, kita tengok ada yang putih-putih, umpamanya dia pindah, ambil, masukkan ke kantong. Jangan pula dicampakkan di situ juga. Itu sama halnya memindahkan namanya itu, tapi ambil kantongnya, nanti keluar buang, selesai, terampuni dosa sehari semalam. Betapa enaknya Muhammad ini, bayangkan tuh. Jadi ibadah kita bisa melebur dosa. Malah ada yang memfitrahkan kita sempat. Mana dia? Puasa bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini tidak main-main ini, sehingga berakhir dengan Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Subhanallah, habis dosa kita itu. Kalau dipikir 11 bulan ini kita bergelut dengan persoalan dunia, bukan sedikit dosa yang kita lakukan, banyak. Di dalam dosa demi dosa ini terbukti Allah siapkanlah bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu kita diproses, sehingga dengan ketaatan kita mengerjakan ibadah di bulan Ramadan ini, sempurna kita laksanakan ibadahnya, berakhir dengan Idul Fitri, kembali kepada fitrah, bersih kita dari dosa itu. Subhanallah. Apakah kita aja yang bisa bersih? Tidak. Orang-orang yang sudah meninggal dunia tanpa beribadah di Ramadan bisa bersih. Ayah mak kita 24 jam meraung di barzah sana, menggelepar menjerit-jerit. Bagi yang mereka dapat hukuman, bagi yang kuburnya taman surga, ya alhamdulillah mereka hanya tertidur. Tapi kalau kebetulan ayah mak kita sibuk dulu mengurus kita, menyekolahkan kita, menyelesaikan segala masalah kebutuhan kita, sehingga terabaikanlah ibadah. Dosa banyak, ibadah seketek, tidak tertebus ini dosa. Tiba di barzah, dijadikanlah barzahnya hufratum min hufarin niron, parit api neraka. Memadamkan parit api neraka ini, tidak usah telepon pemadam ke pasar Kodim, tidak akan bisa itu. 5 tronton pemadam itu berangkat memadamkannya, tidak bisa. Yang bisa memadamkan ini siapa? Waladun solihun alladhi yad'ulah. Itulah kata Rasulullah, anak yang soleh yang berdoa. Bayangkan di Ramadan seorang anak yang soleh, dia munajat ke hadapan Allah, bukan hanya diterima Allah doanya, malah dikabulkan spontan. Kenapa? Allah sudah janjikan di surah Al-Baqarah, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ditanya hambaku yang lagi beribadah di puasa itu, di bulan Ramadan itu tentang saya Muhammad, bilang saya akrab dengan mereka. Saya akrab. Ujibu da'watad da'i dadaan. Dikabulkan doa mereka asal mereka berdoa. Namanya akrab, tentunya diterima doa itu langsung. Asal kita sudah akrab dengan seseorang saja pun dikabulkan. Kalau kita ajukan proposal melalui Pak Haji Lapis ke gubernur waktu dia dulu tugas, itu cepat diproses itu. Kenapa? Dia akrab dengan gubernur. Tidak payah. Tapi kalau kita yang ngantar itu proposal, insya Allah 2 bulan belum dilihat itu apa bahasa proposalnya. 2 bulan.
Sibuk atau kita menanya, bagaimana Pak? Belum lagi naik. Tapi kalau Pak Haji lapis, karena dia akrab dengan gubernur pada saat itu, tidak ada payah-payah. Diantar itu proposal, besok udah ditengok itu. Naik langsung ke sekda. Itulah proses. Begitulah kita dengan Allah juga. Fa inni qarib, saya akrab dengan mereka itu, kata Allah. Ujibu da'watad da'i dadaan, dikabulkan Allah doa kita, asal kita berdoa. Anak yang solih tadi munajat, Rabbi ghfirli wali walidayya, Tuhanku ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku. Bagaimana tak padam parit api neraka itu di barzah sana, padam. Allah kabulkan ini, difitrahkan Allah si ayah mak yang sudah meninggal itu, diampuni Allah dosa-dosanya. Di saat Ramadan balik mereka ke barzah, mereka terkejut dan bahagia luar biasa, karena selama ini dia terpanggang dengan parit api neraka, dia jumpai barzahnya sudah taman-taman sorga. Subhanallah. Inilah hebatnya Ramadan itu. Makanya bagi kita umat Muhammad ini, jangan bandingkan kita dengan umat Nabi Adam. Kita lebih untung. Kita lebih untung. Biarpun lebih banyak syariat, tapi kita diuntungkan dengan syariat itu. Jadi Nabi Adam apa syariatnya? Untuk di sorga satu aja. Di sorga syariat untuk dia hanya satu. La taqraba hadhihi syajarah. Adam Hawa, kalian berdua jangan dekati ini pohon. Pohon itu tersebut dalam Al-Quran banyak, tapi menamainya dengan kata khuldi siapa? Syaitan. Jadi yang menamai kata khuldi itu siapa? Syaitan. Dia yang pertama ngasih tahu kepada Adam, namanya itu buah abadi, itulah khuldi. Kalau Allah tak pernah menyebut namanya, makanya dalam tafsir Jalalain sebutan buah yang disebutkan oleh Allah itu sejenis buah zaitun. Entah bagaimana bentuknya kita pun tak tahulah. Ada yang mengatakan seperti buah tin, ada yang mengatakan seperti buah zaitun, ada yang mengatakan seperti jeruk. Itu semua penafsiran. Pada intinya syaitan menyebut dengan kata khuldi. Itulah yang kita sebut-sebut sekarang. Khuldi itu yang ngasih tahu kepada Adam namanya adalah syaitan. Dikala dilarang oleh Allah, jangan dekati buah khuldi ini, dibujuk rayu oleh syaitan, bagaimana mereka ini bisa memakannya. Sehari dua hari tidak terpengaruh. Iblis dihubunginya itu Hawa. Dia tahu kalau si Adam dipengaruhi susahnya itu. Karena lebih susah kami laki-laki ini dibujuk dibanding perempuan. Makanya yang lebih mudah dihipnotis perempuan, mudah terpengaruh. Jadi yang si laki-laki ini payah. Akhirnya Hawa yang dipengaruhi duluan. Setelah dipengaruhi si Hawa, baru diajak si Hawa si Adam. Kalau kami laki-laki atas nama istri membujuk-bujuk, tidak bisa kami mengelak. Ionya itu langsung. Akhir-akhirnya samalah Adam Hawa. Mereka makanlah ini buah. Mereka menzolimi diri. Saya selalu bilang, surga itu tidak ada kurangnya. Terpikir saja udah terkabulkan. Itulah hebatnya surga itu. Tapi dengan aturan yang satu, Adam Hawa ternyata langgar. Langgar itu aturan, bayangkan. Kadang-kala datang pikiran kita, onde madanya Nabi Adam itu ya. Sebanyak itu makanan, kenapa harus dimakan itu? Itu pikiran kita. Sebenarnya beginilah Allah menunjukkan ke kita anak cucu Adam ini, dimanapun kita berada, kapanpun saatnya, sehebat apapun nikmat yang kita rasakan, satu saat kita akan melakukan kesalahan. Kenapa kita lakukan kesalahan itu? Itulah sifat manusiawi kita. Kalau tak salah, tak manusia itu. Itulah makanya orang sebut pantun. Tak ada gading yang tak retak. Kalau tak retak, tak gading lagi. Tak ada manusia tak bersalah. Kalau tak bersalah, tak manusia lagi. Lalu jadi apa? Mungkin malaikat.
Tapi tak mungkin awak jadi malaikat. Yang pasti dimanapun kita berada, kita harus salah. Itu jelasnya. Di surga aja salah. Seketika bersalah Nabi Adam, ada satu hal yang perlu kita pelajari dari dia. Dikala mereka diantarkan ke dunia yang penuh tantangan ini, mereka bertemu di Arafah, mereka munajat kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau kau tak ampuni lagi dosa kami ni, wa tarhamna, tak sayang kau sama kami, lanakunanna minal khosirin, maka jadilah kami ini orang-orang yang merugi. Inilah hebatnya Adam, mengaku salah lah dia. Mengaku salah inilah yang dibutuhkan Allah dari kita. Ada kalanya kita bangga dengan dosa, hendak kita sadari itulah yang paling muak Allah menengoknya. Ada yang bangga orang dengan dosa banyak. Siapa yang tidak tahu mabuk itu dosa? Jangan kita bilang Islam aja mengatakan mabuk itu dosa. Orang kafir juga mengatakan itu dosa. Saya kan baru mengislamkan orang lagi. Mungkin kalau Adinda Amir tengok tu. Saya baru islamkan lagi di Ramadan ini orang. Di saat itu saya terangkanlah aturan-aturan dalam Islam. Pertama, sebelum saya syahadatkan, minumlah dulu, saya bilang. Aku puasa Ustaz, kata dia. Macam mana kau puasa? Kau tak Islam, saya bilang. Ya aku udah puasa Ustaz, kata dia. Saya bilang tidak usah puasa dulu, minumlah dulu. Tidak usah lepas Ustaz, sayang, kata dia. Tunggulah dulu, nanti aja maghrib, kata dia. Jadi saya terangkanlah aturan-aturan dalam Islam. Tidak boleh mengkonsumsi yang haram. Mungkin bisa dilihat di YouTube saya itu. Larangan-larangan saya terangkan. Jadi rupanya orang kafir pun tidak boleh itu mabuk. Arti kata itu dosa. Tapi adakah orang Islam yang bangga dengan mabuk? Banyak. Maghrib baru hari, udah dibelinya kampung, pergi ke simpang. Apa salahnya ke tengah hutan sana dia minum? Mabuk, kalau mabuk lah di situ, jungkir balik dari situ. Ini ke simpang dia mabuknya, biar nampak sama orang. Yang parahnya, segelasnya yang dia minum, mabuknya seember. Itu yang payah itu. Pas ditiganya, beras bah, tak ada beras makan gabah. Ditonton orang ramai lah pula. Banggalah dia dengan dosa dia itu. Ini perangai setan itu. Perangainya Adam apa? Seketika dia tahu sudah salah dia, munajat dia, Rabbana zalamna anfusana. Malu dia dengan dosa dia ini, malu dia. Jadi kita juga demikian, kalau kita merasa bersalah, cepat kita berbuat baik, munajat kita mohon ampun kepada Allah. Allah itu tidak pendendam, Allah itu pengampun, penyayang. Seketika kita bersalah, belum dicatat malaikat langsung ini. Coba bayangkan, ditundanya. Terbesit tak dari hati seorang hamba ini untuk mohon ampun lagi? Masih ada tidak getaran di bibirnya ingin mengucapkan istighfar itu? Ternyata segera mungkin diamalkannya lah ayat Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegas dia mohon ampunan dari Allah. Dikala itu tulisan ini tidak jadi dicatat. Coba bayangkan bagaimana pengampunan Allah itu luar biasanya. Tapi kalau amal soleh belum kita lakukan, baru terpikir mau melakukan, udah dicatat. Jadi makanya jamaah kami bingung itu. Baru lagi selesai Idul Fitri, musyawarah tentang kurban. Ustadz Ali Arfan dulu daftar itu. Kenapa daftar cepat kali Ustadz? Mana tahu mati nanti macam mana? Yang jelas mulai saya mendaftar berarti sudah ada niat untuk berbuat baik. Sejak itu sudah berjalan amal soleh saya. Jadi makanya jangan kita tunda-tunda kalau untuk amal soleh ini. Cepat tanamkan untuk berbuatnya. Urusan terkerjakan nantilah itu. Penting niatnya dulu. Karena sejak tertanamkan keinginan untuk berbuat itu, sejak itu sudah berjalan amal soleh kita.
Inilah enaknya beramal soleh ini. Dan amal soleh kita ini pun tidak tanggung-tanggung, bukan setara, tapi Allah jamin 10 kali lipat. Tapi kalau dosa, wala yujza illa bimisliha. Kalau dosa itu tidak diberikan Allah lipat ganda daripada balasannya, hanya setimpal. Kalau amal soleh, asrum min amthaliha, 10 kali lipat. Berbeda dosa dengan amal soleh kita lakukan. Amal soleh kita lakukan 10 kali lipat sekurang-kurangnya. Dosa wala yujza illa bimithliha, tidak dibalas Allah, kata Allah, kecuali sebatas itu aja. Itu makanya sebenarnya jalan menuju surga itu tidak susah bagi yang mau. Bagi yang mau, bagi yang tak mau macam mana lah. Pergilah kau jemput THR ke rumah Pak Haji Lapis, kalau yang tak mau tetap tak mau. Tapi kalau yang mau, apa itu Ustaz, kata dia, langsung berangkat. Apa susah, kata dia. Begitu juga kita ke surga itu, Allah sudah kasih tahu jalan-jalan menuju surga. Tapi ada yang tak mau, banyak yang tak mau. Contohnya tadi, udah tahu dia itu dosa, bangga pula dia dengan dosa itu. Tapi bagi yang ingin masuk surga itu, begitulah bagaimana dia merasa malu dengan kesalahannya. Seketika dia melakukan dosa, dicontohnya lah Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Mohon ampun langsung Nabi Adam. Dikala itu juga Allah mengampuni Nabi Adam alaihissalam. Akhir-akhirnya legalah dada ini, bahagialah perasaan Adam dan Hawa. Dia pun duduklah di satu tempat yang bernama Jabal Rahmah. Kalau dulu kita bebas ke Jabal Rahmah tulangnya, sekarang tidak bisa. Jabal Rahmah itu sudah dipagar sejak bulan Maret itu, awal Maret itu saya ingat, ya, itu sudah dipagar Jabal Rahmah. Kenapa begitu dipagar? Itu sejarah. Tak tahulah kita bagaimana orang Arab ini. Yang pasti mereka mungkin menghindari banyaknya orang syirik. Termasuk rumah kelahiran Rasulullah sekarang dipagar. Saya hari itu membawa ke sana jamaah kita yang sedang umroh bulan 1 tanggal 28 itu, sampai di sana ditutup. Tapi untung pula lah rezeki jamaah ini. Pas di saat itu yang tukang kunci-kuncinya itu ada pula. Saya ngomonglah cerita saya sedikit, tukang lobi lah namanya. Orang Indonesia kan menangnya di lobi ini. Alhamdulillah lolos juga. Sampailah kami ngambil air pula di sumur yang di keran yang ada di samping rumah kelahiran Rasulullah. Keran Zam-Zam yang ada di rumah kelahiran Rasulullah di sampingnya itu keran langsung ke sumur Zam-Zam. Tidak ada proses-prosesnya itu lagi, langsung dari sana ditarik keluar ke situ. Jadi suruhlah ambil jemaah ini. Jadi apa kata jemaah itu? Apa kata Ustaz? Kok boleh dibuka tadi? Anda usah kalian tanya-tanya lagi tu. Yang penting sudah dapat air dari situ, selesai lah tu. Baliklah kita sebenarnya. Kenapa ditutup ini? Karena banyak yang syirik. Masa ada orang solat menghadap rumah kelahiran Rasulullah? Bayangkan itu. Udah jelas Allah ingatkan, fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Kalau kita solat itu arahkan kiblat kita ke arah Masjidil Haram. Ini tidak ke rumah kelahiran Rasulullah dia solat. Tak siapa yang nunjuk ajar sama dia itu? Apakah ustaz yang membimbing manasik? Saya rasa tidak mungkin juga. Entah pandai-pandaian dia, kita pun tak tahu. Tapi itulah perangai jamaah itu kadang-kala. Tengok di Jabal Rahmah, solat dia menghadap tugu itu. Kenapa harus menghadap tugu itu kita solat? Tugu itu kan yang dibikinnya itu, mengingatkan di sinilah bertemunya Adam Hawa itu, di sinilah mereka memadu kasih itu. Hanya itu. Tapi solat juga orang menghadap itu. Ada lagi yang dahsyat. Di Taif ada di situ darah Rasulullah yang mengering. Dulu masih bisa saya bawa jamaah ke situ untuk melihat tragedi di mana Rasulullah dilempari oleh masyarakat Taif. Sekarang pergilah ke KUU itu. Apa yang terjadi? Dipagar besi. Jangankan mau menengok turun, berhenti aja bus udah kena marah sama polisi. Mau tak mau, kita hanya menjelaskan dari bus.
Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah namanya ku'u. Yang kalian lihat di sebelah kiri ada di situ warna merah hitam. Itulah darah Rasulullah yang dikeringkan Allah sebagai bukti sejarah. Di sinilah beliau tersungkur sehingga meringkuk kesakitan. Rasul jemaahnya nengok-nengok, yang sebelah kiri bisa dia tengok, yang sebelah kanan mana Ustaz? Mana Ustaz? Tengok aja lah, saya bilang. Cuman mau lingun lagi. Nah, kalau dulu turun jemaah itu bisa kita ada di situ tempat apa yang disiapkan untuk mau sujud syukur dan sebagainya ada. Nah, sekarang mana bisa? Gara-gara perangnya jamaah, ada yang sholat menghadap darah itu, ada yang menjilat-jilatnya. Coba bayangkan itu perangnya jamaah juga. Jadi kita kalau berangkat haji, berangkat umroh, jauhilah hal-hal syirik itu. Bagaimana yang sebenarnya itu ajalah kita lakukan. Tidak perlu kita macam-macam. Aku takutnya nanti ziarah ke makam Rasulullah pun tak boleh lagi. Karena aku tengok hari itu ada juga orang yang sholat menghadap makam itu. Sholat di sana menghadap selatan, dia menghadap utara. Kenapa menghadap utara dia? Karena antrian masuk Raudhah, dia ditunggu antrian itu dekat apa ini? Ke arah depan makam Rasulullah. Solat dia menghadap makam Rasulullah itu. Saya tegur, kenapa solat menghadap itu? Dia mah jadi tidak dijawabnya, tapi jalan terus. Mbak kata orang, iyo kanan di orang, lalu kanan dia awak, kata dia. Dia kan aja kata awak, tapi solat dia terus. Untung polisi tidak ada. Kalau polisi kan main tolak aja itu. Awak kau tolak nanti takut berantem pula. Sementara Allah sudah larang wala jidal, tak boleh bertengkar di tanah haram. Daripada bertengkar, bandelah di kau, saya bilang. Kau yang dosa, saya bilang. Jadi kita kalau ke sana itu jaga hal-hal syirik itu jangan dilakukan. Jangan sempat nanti semua ditutup. Asalkan jangan sempat Ka'bah pula lagi ditutupnya nanti. Kenapa? Ada juga yang syirik di Ka'bah. Ada. Apa syiriknya? Ambilnya kain Ka'bah diguntingnya. Apa gunanya kain Ka'bah itu? Entah apa gunanya, saya pun tak tahu. Waktu menggunting kain kapan saya lagi tawaf itu viral itu. Jadi saya lagi tawaf, saya dengarlah Indonesia tadi. Tak apa-apa Indonesia ini, saya terus saja tawaf. Karena kalau sedang tawaf kita sama dengan solat, tidak boleh macam-macam. Pastikan bahu kiri ke Ka'bah, kita bertasbih atau menyebut nama Allah. Terserahlah itu. Mau dibaca buku yang ada dalam panduan silakan. Tidak dibaca itu cukup tasbih subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar jadi. Tidak hafal sepanjang itu subhanallah itu aja kita baca keliling Ka'bah itu jadilah itu. Panjang kali katanya. Allah ajarannya, Allah pun jadi, tidak apa-apa. Asal jangan sampai di situ mengotak. Itu aja nyo. Asik selfie mengotak. Inilah biar nampak Ka'bah itu agak gini sedikit. Tawaf ini. Tidak boleh itu. Sedang tawaf ya tawaf. Tapi Ustadz, ada aku tengok postingan sedang di Ka'bah, itu sudah selesai tawaf. Selesai tawaf, saya upload juga ke video, saya upload di YouTube. Tapi itu semua diambil sudah selesai tawaf. Contoh, sudah tuntas tawaf saya. Sekarang mau masuk Hijr Ismail ada antrian. Ada antrian. Perempuannya antri mulai pintu Hijr Ismail sampai melingkar mengikuti Hijr Ismail. Laki-laki antrinya mulai pintu Hijr Ismail sampai ke Rukun Yamani. Antri ini sudah nanti masuk giliran laki-laki, laki-laki masuk semua, perempuan tak ada yang masuk, satu pun tak bisa. Tapi dibatasi pula, itu pula lah resiko. Selesai batas waktu tidak ada cerita, sedang sholat pun dihalau. Itu pula. Diperhitungkan kita hanya bisa sholat 8 rakaat dengan ayat-ayat pendek. Kalau sholat duha 8 rakaat ayat pendek, jangan ada pula ayat panjang. Kalau ayat panjang macam mana masih selesai? Rakaat pertama dihantamnya Yasin, ya 1 rakaat udah selesai lah waktu. Kecuali Yasin Allahu Akbar gitu kan. Kalau gitu tak apalah, Allahu Akbar. Ibu di rakaat pertama Yasin Allahu Akbar, itu cepatlah itu. Tapi yang jelasnya ada aturan. Ingat, di areal tawaf itu kita usahakan tidak ada perbuatan syirik. Kain Ka'bah itu kain tenun.
Kalau dulu ditenun di Mesir, sekarang tidak lagi, sudah di Makkah. Mungkin di antara jamaah yang pernah ikut dengan saya sudah pernah saya bawa ke tempat Museum Ka'bah. Bisa kita lihat tiang Ka'bah pertama yang dibikin oleh Ibrahim. Masih ada, masih. Kemudian untuk menenun pertama kain Ka'bah ada di situ. Dan malah cara menenun sekarang sudah juga ditunjukkan di situ. Menjahit-jahitkan kain sulamnya itu. Tapi kita tidak bisa berbuat, kita hanya nengok aja. Jelasnya Ka'bah itu batu yang disusun. Pertama menyusunnya dulu siapa? Adam. Adamlah kalau manusia pertama membuat Ka'bah. Baru Ibrahim. Yang dibangun Ibrahim itulah kita rehab. Itulah sampai sekarang Ka'bah itu. Pertama sekali membangunnya siapa? Malaikat. Dibangun malaikat itu Ka'bah. Siap dibangun malaikat, dijelaskan oleh Allah. Allah akan mengutus khalifah ke muka bumi. Seperti yang kita jelaskan tadi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Seketika Allah sampaikan berita itu, Allah beri kesempatan kepada malaikat mengangkat Ka'bah ini ke Baitul Ma'mur. Makanya ingat sejarah Isra Mi'raj, dikala Rasulullah sampai di Baitul Ma'mur, dia melihat malaikat tawaf seramai-ramainya. Ini tidak berhenti, tidak 7 putaran tawafnya, berbeda dengan kita. Kalau kita ada batas putarannya 7 putaran, yang walaupun ada yang bercakap sedang tawaf menghitungnya terserah lah itu. Ada yang bercakap banyak, 6, 7, 6, 7 mereka sendirinya yang bercakap ini. Jadi kalau orang ahli tariqah itu tidak pernah salah dalam hitungan. Jadi makanya sering jemaah tanya, Ustaz tidak bawa tasbih? Tidak usah, saya bilang. Kenapa? Orang tariqat itu ada namanya maqam lataif. Memakai maqam lataif itu dalam tawaf itu tidak akan salah dalam jumlah, pas. Karena maqam lataif itu ada 7 maqam. Sejak dimulainya makom pertama 1 putaran, makom kedua 2 putaran, habis 7 makam ya 7 putaran. Jadi tidak perlu gundal-gundalnya. Cuma kadangkala untuk menghindari was-wasnya jamaah, kadangkala saya bawa tasbih tawaf itu. Saya nampakkan ke jamaah begini, agar tidak ada keraguan. Tapi sebenarnya salahkah hitungan? Kalau orang tariqat tidak akan salah dalam hitungan, sebab ada namanya maqam lataif. Di maqam lataif itulah dia bertawaf, sehingga jumlah itu tanpa dihitung pas, tidak akan lari. Jadi kita yang tidak mengenal dengan maqam lataif ini, jangan bercakap. Bila perlu siapkan nanti karet atau ambil tasbih yang 7 itu. Ada juga bercakap udah pakai itu, ada. Dikala sudah 3 dan 4 jumlahnya di tangan kanan dan kiri, mana yang benar ini? Ini yang mau dipindah sini atau ini yang mau dipindah ke sini? Ribut lagi. Seharusnya tidak perlu bercakap. Kalau kita ragu, apa yang kita lakukan? Tawaf, solat sama. Bila kita ragu dalam jumlah, hitung dengan jumlah tersedikit. Ini 6 atau 5? 5 atau 6? 5, jangan pastikan 6. Hitung ke 5, sehingga kita tawaf lagi 2 putaran lagi. Berlebih nanti Ustaz, lebihnya itu tidak salah. Tidak dianggap salah lagi. Kenapa? Kita sudah menghitung yang tersedikit. Karena itulah hitungan di dalam solat. Solat pun demikian. Ini 3, 4. 3, 4. Ambil 3. Berdiri kita. Seandainya sudah 4 yang tadi tidak ada masalah. Itulah namanya hitungan. Kalau dalam solat, selesai nanti solat kita sujud sahwi. Itulah cara kita sujud sahwi kita, menebus rasa lalai kita. Subhanaka man la yanamu wa la yashu.
Kalau tidak hafal, dihafal-hafal. Karena mau tak mau kita ini akan pernah lupa jumlah rakaat. Siapapun kita. Aku tidak pernah Ustaz, berarti tidak manusia dia itu. Kalau pernah lupa, itu manusia itu. Jadi lupa. Ustaz pernah lupa. Jadi imam aja pernah saya lupa. Jangankan jadi sendiri sholat. Jadi imam, lupa. Kalau dipikirkan konsentrasi kita cukup jadi imam itu. Karena bayangan kita bagaimana pertaruhan kita jamaah di belakang kita. Tapi begitupun atas nama manusia lupa juga. Itulah manusia kita itu. Seandainya lupa, ambil jumlah yang tersedikit. Kalau nanti lagi berjemaah, kalau sempatlah sudah itu 4 ternyata bangkit lagi kawan, ingatkan subhanallah. Jangan tak diingatkan juga. Ini hapus tadi ini naik berdiri lagi udah rakaat katakan. Ribut dia di belakang jadinya. Tidak boleh gitu. Yang kita lakukan cukup berkata subhanallah. Imam pun akan tahu dia sudah salah. Makanya tak boleh imam itu orang pakak. Tidak boleh itu. Kenapa tidak boleh orang pakak? Nanti subhanallah kata kawan dari belakang, mana dengar dia namanya orang pakak. Tapi kalau dia orang jelas mendengar, dia akan tahu subhanallah kata kawan, oh saya berarti udah cukup 4 rakaat. Kan mudah. Kesimpulannya bagi kita, apa yang kita pelajari dari sejarah Adam. Adam itu manusia, dia akan salah, dia akan lupa. Terakhir bermusuhanlah dia dengan seorang makhluk Allah namanya Azazil. Atas kesalahan Azazil membangkang. Fasajadu illa iblis aba wastakbar. Sujud semua malaikat, dia membangkang. Sejak itulah Allah namai dengan kata iblis. Nama aslinya adalah Azazil. Jadi sejak pembangkangan Allah sebut dengan kata iblis. Sampai sekarang orang lebih mengenalnya dengan kata iblis. Dan beliau ini dapat gelar juga syaitan sampai anak cucunya. Asal mada-mada disebut syaitan kau katanya. Selesai itu. Asal jangan kita mengikuti jalur syaitan ini, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Kalau terikut kita sesekali dengan ajaran syaitan ini, mohon ampun kita kepada Allah. Allah tidak pernah dendam dengan kesalahan kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, nilai kebaikan kita dibalas Allah dengan pahala yang sebanyak-banyaknya, sehingga ketika kita berhadapan dengan Allah kelak, kita berada dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Untuk subuh ini, inilah kuliah subuh kita. Kalau belum masuk suruh, kita tunggu. Mudah-mudahan sampai batas suruh nanti kita akan mengerjakan sholat Isra. Mudah-mudahan nilainya juga dibalas Allah dengan setara dengan haji. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.